berjamaah, bertakbir berjamaah, baca wirid berjamaah. Itulah sejarahnya zikir berjamaah. Apakah namanya yasinan, maksurat, mabit, muhasabah, terserah. Itu nama aja. Isinya apa? Isinya zikrullah. Berarti itu nu'min sa'atan, beriman sesaat. Iman itu menggetarkan kalbu, menyadarkan pikiran, maka itu disebut iman. Maka Bapak sarmakan Allah, kalau begitu, mungkinkah kita mengatakan kullu bid'atin dolalah? Seperti pemahaman sebelumnya. Apa makna bid'ah tadi? Semua yang tidak dilakukan Nabi. Gak mungkin, berarti terjemahan bid'ah kita salah. Lalu terjemahan bid'ah yang tepat apa? Apa lagi? Ternyata Imam Salafi sendiri sudah beres sama dia. Gak usah kita debat-debat sebenarnya. Siapa tadi imamnya? Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim? Ini pernah saya bahas sebelumnya. Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Kita udah ulang-ulang ini sampai berbuih-buih mulut ini. Tapi kok nggak ngeh juga ya? Mungkin karena hidayah itu milik Allah bukan milik kita ya. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syaraknya. Nah, sekarang kita tes ilmu hukumnya, ilmu usul fikihnya. Berapa macam sumber hukum dalam Islam? Coba, hukum Islam itu sumbernya dibagi dua. Ada yang disepakati, ada yang masih diperdebatkan. Yang disepakati ada berapa? 4. Al-Quran, bukan hadis, sunnah. Orang ahli hukum gak pernah ngomong hadis, kecuali sunnah. Orang ahli usul ngomongnya sunnah. Gitu ya, bedain ya. Karena sunnah beda sama hadis. Di hadis disebutkan bahwa hidung Nabi mancung, kulitnya merah-merah dikit. Itu hadis apa sunnah? Hadis. Hadis artinya berita, khabar. Kalau sunnah, makana hukman syar'iyan, yang tergolong hukum syarak baru disebut itu sunnah. Beda dengan sunatnya. Kalau sunat bahasa kita, sunat khitan atau sunat hukum ya. Nah, Bapak saudara makan Allah. Jadi apa nih kira-kira maknanya nih? Kata sunnah atau hadis? Coba sunnah bedanya hadis apa? Sunnah itu yang ada bobot hukum syaraknya. Kalau tidak ada bobot hukum syaraknya tidak disebut sunnah, cukup disebut hadis. Contoh, Nabi SAW istrinya 9, itu hadis, bukan sunnah. Jangan coba-coba diamalin nih ya. Disembelih nanti sama beliau-beliau ini ya. Apalagi Nabi SAW wajib sholat malam. Itu apa? Itu hadis. Kalaupun disebut sunnah, sunnahnya harus ada sifatnya. Sunnah khasah, sunnah khusus buat Nabi SAW. Taib. Lalu yang ketiga, ijma. Ijma itu artinya apa? Ittifaq al-mujtahidin ba'da asrin nubuwah. Kesepakatan, konsensus ulama-ulama, bukan ulama sembarangan, mujtahidin, bukan ustadz biasa, bukan doktor, apalagi LCMA, bukan. Siapa? Mujtahidin. Saya belum mujtahid. Jadi doktor itu bukan gelar mujtahid. Mujtahid itu orang yang sudah mampu memproduk satu hukum, langsung dia ambil dari Quran dan Sunnah dan hasilnya jelas. Itu disebut dengan mujtahid. Namun sekarang mungkin orang itu bisa jadi mujtahid dalam satu bab, tapi tidak mujtahid dalam bab lain. Itu sangat mungkin. Kalau semua nggak mungkin hari ini. Persoalan tambah rumit. Dr. Badi' Said Al-Laham, guru kami, ditanya, kalau menurut Anda ada mujtahid sekarang yang bisa buat mazhab baru sekarang, menurut kamu siapa? Jawaban beliau, Syekh Wahbah Zuhaili. Pernah dengar nggak? Nah, nanti cari sendiri di Google ya. Sekarang kan gurunya antum kan Google. Syekh Wahbah Zuhaili, cari itu. Siapa itu makhluk ya? Taib. Yang keempat apa? Qiyas.
Qiyas contohnya kita kalau berzakat di sini pakai kurma atau pakai beras atau pakai duit. Tuh, duit kok udah nggak pakai beras kok, ya. Berarti antum udah pakai qiyas, analog. Di zaman Abu Hanifah dituduh sebagai makhluk najis oleh Hamad bin Zaid cuma karena membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai dengan makanan pokok. Tapi sekarang nggak ada tuh. Semua lembaga zakat membolehkan, bahkan gesek aja boleh. Pencet-pencet doang di HP boleh, di handphone. Ya. Kok bisa? Ternyata pendapat Abu Hanifah yang wafat tahun 150 baru tidak dianggap bid'ah setelah tahun 2000. Setelah tahun 1400-an. Berarti sekarang. Artinya selama lebih dari 13 abad pendapat beliau dianggap bid'ah. Jadi jangan-jangan kita ini loadingnya kelamaan. Akhirnya perkara itu udah gak bid'ah lagi kok. Ulama sudah menemukan dalilnya gak bid'ah. Kita masih mengatakan dia bid'ah. Ya. Jadi saya curiga nih, orang yang suka bid'ahkan itu dia gak tahu dalil aja. Loadingnya belum selesai. Ya. Jadi kalau kita bilang, oh ini orang lagi loading, gitu aja ya. Kalau di zaman kita punya apa dulu? Pentium 1. Ini Pentium 1 kayaknya dia ya. Komputernya masih Pentium 1. Baik. Lalu ada yang diperdebatkan. Sebagian ulama mujtahid make, sebagian tidak. Contohnya maslahat. Imam Malik make. Apalagi uruf, tradisi, kaul atau amal ahli Madinah. Imam Malik pakai amal orang Madinah. Apalagi ada namanya istishab, ada namanya qaulus sahabi. Oh macam-macam ya. Itu diperdebatkan oleh para ulama. Walhasil ternyata sumber hukum itu tidak hanya Quran dan Sunnah, tapi juga ada selain Quran dan Sunnah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu dibagi dua. Ibnu Taimiyah nih yang bagi. Tapi pengikutnya sekarang bilang apa? Bid'ah itu semuanya sesat. Ibnu Taimiyah bagi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ada bid'ah namanya syar'iyyah, bid'ah menurut syara'. Contohnya sholat subuh jadi 3 rakaat tuh ya. Saking rajinnya sholat subuh. Atau nanti punya sholat birrul walidain, sholat ini, sholat itu kan diperdebatkan, ada yang bid'ahkan tidak. Segala macam ini. Yang tidak ada dalilnya menurut Ibnu Taimiyah disebut bid'ah. Tapi beliau kemudian mengatakan apa? Ada bid'ah kedua namanya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Sama kayak sholat secara bahasa tadi artinya apa? Zikir atau doa. Tapi sholat secara istilah artinya yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Jadi bid'ah secara bahasa yang Nabi tidak buat. Berarti bid'ah secara istilah apa? Yang tidak ada dalilnya. Baik dalil yang disepakati yang 4 tadi atau dalil yang diperdebatkan. Di mana munculnya khilafiyah? Kan judulnya itu. Kalau dalilnya 4 ini tidak ada khilafiyah, nggak boleh ada. Kalaupun ada, maka itu orang pasti jahil. Pasti dia nggak ngerti. Jadi kalau Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas masih ada yang khilaf di situ, berarti dia kurang update ilmunya. Faham? Lalu khilafiyah artinya perselisihan, perdebatan, persengketaan. Kapan itu muncul? Ketika orang berdalil dengan dalil yang tidak disepakati. Contohnya apa tadi? Kemaslahatan. Contohnya, hari ini orang beda pendapat nggak mengenai hukum BPJS? Ya, tapi nggak usah lagi lah antum udah berdebat ya. Ada orang Jerman datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit Dompet Duafa di Parung. Di situ gratis. Orang Jerman nyengir aja. Oh, di kampung kami, di negeri kami semua rumah sakit gratis. Kaget orang-orang rumah sakit itu. Ya. Makanya kemudian orang-orang kesehatan belajar ke negeri-negeri maju ini. Ternyata Bapak Saudara makan Allah, di negeri maju itu pajak dan asuransinya tinggi. Makanya kalau masuk rumah sakit nggak berbayar. Kita cuma diminta BPJS 100.000 per bulan,
keluar dulu fatwa bid'ahnya. Ya. Betapa naifnya ya. Habis itu jelek-jelekin orang-orang BPJS. Nah, ini saya nggak bela-bela karena saya bukan ASN, jadi saya nggak ada urusan. Saya cuma lagi berbicara bab maslahat. Sekarang orang susah, orang tidak susah, semuanya bisa berobat nggak? Kenapa? Karena pakai maslahat, nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, nggak ada di ijma, nggak ada di kias. Ada nggak dalil? Pakailah BPJS, ada nggak? Nggak ada. Dalilnya itu pakai maslahat. Pakai maslahat dalilnya. Dulu Ibnu Abbas tidak mau sujud di atas sajadah. Apa kata beliau? Kekasihku Muhammad tidak pernah sujud di atas sajadah. Sujudnya di atas pasir, lantai. Akhirnya kataraknya tambah parah. Dan di akhir hayat beliau buta. Itu siapa? Sahabat Nabi Ibnu Abbas. Karena beliau, bukan karena beliau nolak maslahat, tapi karena bab malu kepada Rasulullah SAW. Nah ini beda bab, bukan menolak maslahat. Tidak pernah menolak maslahat. Oleh karena itu, semua maslahat itu adalah agama. Ya, oke. Jadi wajar kalau ada orang yang menghalalkan BPJS dan mengharamkan BPJS. Contoh yang kedua, ini bukan masalah liberal nggak liberal. Ini masalah faham tidak faham. Bank hukumnya apa? Gimana hukum bank? Bukan bank jual bakso, bukan ya? Apa hukumnya? Ada yang ini doh beda pendapat nih ulama Riau nih ya. Boleh, tak boleh. Ada yang diam, ada yang tawakuf. Apa hukumnya bang? Kayaknya kalau dicek satu-satu nih dompetnya ada ATM-nya, nih pada takut ya. Ternyata bank tidak pernah ada di zaman Nabi, benar nggak? Karena tidak ada di zaman Nabi, maka tidak dibahas di Quran, tidak dibahas di Sunnah, tidak disebutkan di ijma, tidak ditentukan di qiyas. Kapan bank itu ada? Belakangan. Setelah terjadi revolusi industri, itu orang-orang Jerman, bukan orang Prancis, kemudian buat bank. Apakah itu Yahudi, tidak Yahudi, itu sejarahnya berbagai macam versi. Terlepas dari itu semua, bank yang begitu rumit itu diislamkan oleh orang-orang Islam. Jadilah namanya bank syariah. Tidak syariah ataupun syariah pun, bank itu dua-duanya tidak ada di zaman Rasulullah. Makanya sekarang ada gerakan anti ribawi, tapi maksudnya anti bank. Kalau riba ada nggak di Quran? Ada, jelas. Allah menghalalkan baik, mengharamkan riba. Wa harramar riba, mengharamkan riba, jelas ayatnya, nggak ada perdebatan. Kalau ada orang menghalalkan riba, kafir. Tapi kalau dia menghalalkan bank, belum tentu kafir. Tergantung definisinya tentang bank apa. Apa definisi bank? Lembaga ribawi. Wah, itu udah jelas kafir tuh. Tapi kalau lembaga mediator antara sang punya modal dengan peminjam, itu sudah beda definisi. Di zaman Nabi, apakah rentenir-rentenir itu tempat menyimpan duit? Tempat menyimpan duit nggak? Nggak ada. Kita bisa nggak nabung ke tukang ribawi, terentenir di zaman Nabi? Nggak bisa. Maka aktivitas yang ada di bank tidak semuanya ribawi. Itu sebabnya muncul khilafiyah. Yang bilang ini ada maslahatnya, bilang ini tidak haram. Yang bilang, oh ini ada tambahan ini. Kullu qardin jarra naf'an, setiap transaksi pinjam meminjam yang melahirkan tambahan manfaat, benefit, fahuwa riba, itu riba. Ini hadis dhaif tapi dipakai jadi dalil. Muncullah dua kelompok. Sampai hari ini nggak selesai itu. Ini bukan masalah ini orang liberal atau tidak liberal. Masalahnya kemampuan baca dalilnya sejauh mana. Jadi ada teman saya jelaskan begini, wajar itu Ar-Razi itu orang UIN. UIN itu kan liberal. Loh, dari mana UIN liberal? Yang nuduh UIN liberal, saya khawatir dia su'ul khotimah, Pak. Saya khawatir dia su'ul, karena sudah banyak ulama dan wali Allah tamatan UIN, percaya kalau enggak? Ya, udah banyak ulama dan wali Allah tamatan UIN.
Antum coba jelek-jelekin UIN, itu sama aja dengan menyakiti hati ulama. Kalau kita nggak sepakat sama seorang dosen itu liberal, ya itu urusan dia, bukan urusan institusi. Syukurnya saya tahun ini sudah pindah tugas dari UIN ke kampus Al-Quran, Institut Ilmu Al-Quran. Jadi antum tuduh pun saya nggak marah. Ya, cuma saya kan tamatan situ. Ini nggak ada kaitannya sama antara bid'ah dan liberal dengan tidak liberal. Ini masalahnya kamu paham atau tidak gitu. Nah itu masalahnya ya. Taib. Jadi kapan mulai muncul khilafiyah? Ketika orang berdalil dengan sesuatu yang diperdebatkan. Tadi apa aja yang diperdebatkan? Maslahat, uruf contoh. Orang Melayu kalau terjadi ada orang wafat, nah ini wafat nih, biasanya apa yang dilakukan selama 7 hari? Yasinan, oke. Benar, tahlilan. Itu masuk kemana? Ada nggak di Quran? Bacalah Yasin kalau ada orang meninggal, nggak ada kan? Ada di hadis, tapi hadisnya dhaif. Namun disahihkan 2 imam, kita sudah bahas dulu ya. Di sini juga saya bahasnya. Terlepas dari itu semua, ada tradisi baca Yasin selama sekian hari. Itu masuk kemana? Dia masuk ke amal para ulama, sahabat dan tabi'in, lalu ditambah dengan uruf. Ada sahabat Nabi bernama Hudzaif, dia mengatakan, hal minkum man qara'a Yasin, dia lagi sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin kepadaku. Lalu dibacakan dan dia wafat ketika dibaca ayat-ayat tertentu tanpa ada keluhan. Maka Imam Ahmad menyebutkan ketika dibacakan Yasin kepada orang mati khufifan. Nah, kita sudah sebutkan ini di beberapa tempat. Lalu dibuatlah tradisi baca Yasin 7 hari. Mengambil hadis Imam Ahmad tadi, Imam Abu Dawud, imam-imam yang lain, ditradisikan, disebutlah dia uruf atau tradisi. Tradisi itu dia ada kaedahnya. Kalau melanggar sunnah, melanggar Quran, maka disebut tradisi fasid, urfun fasidun, uruf yang rusak. Jika dia sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran, tidak disebut dengan fasid. Dan Imam Syafi'i mengatakan, sesuatu yang tidak melanggar Quran dan sunnah falaisa bid'atin, tidak disebut bid'ah. Jadi sebenarnya ini enggak bid'ah hasanah, ini enggak bid'ah, ini sunnah sebenarnya. Ya. Tapi kita kan tidak mau membuka hati, membuka pikiran dan ngotot untuk mengatakan Nabi enggak pernah lakukan, Nabi enggak pernah lakukan. Nabi enggak lakukan tapi sahabat lakukan. Kita lakukan enggak? Kan Anda punya kaidah, kita ngomong sama mereka, ya. Apa kaidahnya? Lau kana khairan lasabaquna. Kalau itu baik tentulah mereka lebih dahulu. Ini ada sahabat yang mengamalkannya. Katanya kalau ada sahabat tabi'in yang mengamalkan, kita amalkan. Kita pulangkan. Jadi ternyata kaidah-kaidah yang dibuat-buat pun itu jadi dalil buat kita, bukan dalil buat mereka. Bapak saudara Allah, ikhwan akhwat fillah. Berdasarkan ini, maka semua yang khilafiyah itu tidak boleh disebut bid'ah secara mutlak. Kenapa? Dia masih ada dalilnya. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan apa dalam Iqtida? Bid'ah ini disebut oleh orang yang di luar sana dengan bid'ah hasanah. Sedangkan istilah beliau bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Maksudnya apa? Nabi nggak buat, tapi Umar buat. Apakah Umar pelaku bid'ah sesat? Tidak. Umar pelaku bid'ah, tapi bukan bid'ah syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Nah, berdasarkan ini semua, kalau kita simpulkan, tidak semua perkara baru yang kita lihat secara zahir, dia baru dalam ilmu pendalilan. Siapa tahu ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya dan benar cara memahami dalilnya, dia tidak disebut bid'ah. Kira-kira seperti itu, ya. Dulu jangankan ini, ngaji pakai mimbar ala orang-orang gereja itu dianggap bid'ah, disebut podium, ya. Tapi lama-lama hari ini kayaknya kalau masjid nggak punya mimbar begitu nggak keren. Berubah makna bid'ah, tergantung pemahaman maslahat. Jadi
Ada bid'ah yang qat'i, bid'ah yang pasti melanggar hal-hal yang qat'i. Tapi jika bid'ah itu untuk perkara yang khilafiyah, yang masih diperdebatkan, jangan-jangan itu belum tentu bid'ah. Ya. Jangan ulang sejarah Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah najis, Abu Hanifah syubhat. Jangan ulang sejarah itu. Siapa tahu itu tidak syubhat, tidak najis. Gitu ya. Cukup kan? Oke, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, tafadhal.